kita. Hah? Kenapa? Terkait meninggalnya remaja inisial S. Karena saya sudah vaksin 3 kali dan ini ruangan terbuka, saya izin buka masker ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom yang sama-sama kita hormati. Komnas Anak dari Jakarta Pak Bima, kemudian dari Jawa Barat ada Bu Dia, kemudian ada Ibu Putri, kemudian dari Pak Wawan ya, dan rekan-rekan sekalian. Siang ini kami didampingi beliau yang ke Polsek Tlojabel Timur remaja inisial S pada hari Senin Mei ya, malam hari di tol Desa Sirnabaya Timur. Langkah-langkah kami Jambi Timur, Komnas Anak baik dan provinsi serta pusat melakukan kian penyelidikan di manakah saksi itu yang melihat diduga dan juga melaksanakan TKP Sergi. Kami juga opsi dari Keramat Jati Jakarta dari Karawang. Kemudian kami inisial T juga merupakan dekat dari abang ipar. Hasil pemeriksaan bahwa ada pelaku yang memang kesehariannya ini juga rumah pelaku adik ipar. Bermula pada korban ini meninggalkan rumah istri pelaku pada pelaku agar kemudian pada hari menemukan bawah jembatan cekcok antara pelaku bagian wajah korban beberapa kali yang mengakibatkan korban pingsan. Setelah itu pelaku membenturkan kepala korban di tembok jembatan tersebut beberapa kali sehingga pelaku tidak sadarkan diri. Korban nggak sadarkan diri. Ketika korban pingsan, ya, pelaku bingung harus diapakan ini sehingga pelaku mensiasati seolah-olah korban ini meninggal dunia gantung diri. Nah, disitulah pelaku mencari tali, ya, kemudian mencari ranting yang diselipkan. Jadi rekan-rekan, nah inilah posisi, ya. Jadi jarak antara posisi korban dengan rongga yang untuk menyelipkan batang kayu ini hanya 1 meter, ya. Artinya memang terdapat kejanggalan-kejanggalan sehingga kami Polres Karawang bersama Komnas Anak, ya, karena melihat ini ada potensi kejanggalan dan kami menduga kuat ini bukan bunuh diri, sehingga kami melakukan langkah-langkah penyidikan dan alhamdulillah terungkap bahwa dari hasil keterangan tersangka dikuatkan dengan hasil pemeriksaan saksi barang bukti dan hasil otopsi, maka kami Polres Karawang menetapkan T bin W sebagai tersangka kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun. Demikian dari tersangka atau pelaku. Jadi memang korban ini kan tinggal, ya, bersama pelaku dan yang merupakan suami dari kakak kandung daripada korban. Ya, kehidupan namanya di lingkungan rumah, ya, cekcok antara menjual bensin, ya, disebabkan karena menjual bensin, kemudian si korban ini sering meninggalkan rumah. Nah, di sini
si pelaku kesal terhadap si korban ini. Dan izin dan mau tanya, tadi kan ada pelaku pingsan Ya. dan akhirnya korban pingsan dan pelaku akhirnya bingung untuk membunuhnya. Itu cara membunuhnya itu gimana, dan penyebab kematiannya apa? Jadi begini, Penyebab kematian. keterangan pelaku yang kami sudah lakukan prarekon dan ini disesuaikan dengan hasil otopsi. Jadi pelaku ketika bertemu korban di bawah jembatan itu, ini saya gambarkan. Nah, di bawah sini, ya, benar ya? Ya, di bawah sini, di rongga ini ya. Itu pelaku memukul korban bagian muka beberapa kali. Nah, setelah itu semakin emosi pelaku membenturkan kepala korban di tembok bawah jembatan itu. Disitulah yang mengakibatkan si korban ini pingsan. Setelah itu pelaku bingung, sempat mengecek kondisi napas masih atau tidak, ya kan? Nah, karena pelaku bingung, mensiasati mencari tali seolah-olah digantung atau seolah gantung diri. Jadi pelaku sempat mengikat leher korban, kemudian menekan punggung korban sampai sampai korban meninggal dunia. Apa ada ditemukan motif lain nggak? Dari mulai kecurigaan. Baik, ini dilaporkan hari Senin tanggal 9 Mei. Kemudian dikuburkan esok harinya, ya, tanggal 10. Kami bersama Komnas Anak kemudian melihat ada kejanggalan terhadap gantung diri ini, sehingga saya bersama Kasat Reskrim pada saat itu, ya, ini saya langsung ke TKP melihat apakah memang benar korban ini gantung diri. Nah, sehingga setelah kami ke TKP, saya melihat ada potensi kejanggalan, sehingga kami terus berkoordinasi dengan Komnas Anak melakukan penyelidikan. Jadi kami hitung dari hari Senin dilaporkan gantung diri, kami hari Kamis malam sudah mengamankan diduga pelaku. Hari Jumat kami menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah kami atau tim forensik melakukan otopsi pada hari Jumat, sehingga sorenya kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka. Jadi butuh waktu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari, ya. 4 hari setelah dilaporkan kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan mati. Saksi-saksi petunjuk akan kami lengkapi, ya. Artinya orang sekitar ataupun yang sedang lewat yang melihat pergerakan pelaku kami akan dalami terus. Kayu atau ranting, kemudian baju korban. Jadi baju korban ini sempat dibuang di bawah itu, di sekitar TKP, sekitar 5 meter ya, sekitar 5 meter. Pak, dipukulinya ini atas perintah istrinya atau enggak? Sejauh ini tidak, ya. Namun kami tetap akan mendalami apakah ada pelaku lain. Sejauh ini kami masih menetapkan 1 orang, ya, T Binwe sebagai tersangka utama. Namun demikian nanti apabila ada bukti lain, ya bisa saja, ya. Kalau misalnya ada bukti-bukti lain, tentunya kami akan profesional, semua tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Kalau korban sendiri sering mendapatkan kekerasan atau gimana sih? Korban Ya, korban mendapat, sering mendapat kekerasan nggak? kami akan dalami, ya. Kami akan dalami. Ini adalah bentuk profesionalitas para penyidik, ya, di Satreskrim Polres Karawang. Jadi tadi sudah Pak Kapolres sampaikan bahwa proses penyelidikan sampai penyidikan itu butuh waktu yang sangat cepat. Tim investigasi Komnas Perlindungan Anak juga bersinergi terus dari sejak awal. Jadi cukup 1 kali 24 jam, ya, penetapan tersangka. Dari hari Kamis dijemput, besoknya sudah penetapan tersangka. Jadi memang alat buktinya cukup kuat bahwa
saudara T ini sebagai pelaku. Kami mengapresiasi respon cepat, kembali lagi respon cepat Polres Karawang yang dipimpin sama Pak Kapolres, Pak AKBP Aldi ya. Jadi jargon istilah tanpa tapi tanpa nanti itu dibuktikan untuk masyarakat. Ini aja, ini libur aja. Bocor libur aja. Ketika libur, lupa lagi mereka harus liburan. Akhirnya kita Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.